selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Salam Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di Pedoman Hidup Kristiani. Dan hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan kepada kita semua dengan tema sikap yang benar terhadap berkat Tuhan. Sebuah pelajaran penting dari peristiwa pemberian mana kepada orang Israel di padang gurun. Ayat bacaan kita terdapat dalam Keluaran pasal 16 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa mana itu adalah sejenis makanan yang disebut juga roti dari langit atau roti dari sorga, yang diberikan Allah kepada umat Israel untuk menjadi makanan mereka selama di padang gurun. Nah, dari peristiwa pemberian mana ini kita akan belajar 4 hal tentang sikap yang benar terhadap berkat Tuhan. Pelajaran pertama, mana adalah bukti bahwa Allah menjamin kehidupan umatnya. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, latar belakang janji Allah tentang pemberian mana ini diawali oleh adanya keluhan orang Israel bahwa mereka tidak punya makanan atau mereka kelaparan di dalam ayat yang ketiga. Karena itu di ayat yang keempat Tuhan kemudian berfirman kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Lalu kalau kita baca ayat 35, di sana dikatakan bahwa orang Israel makan mana selama 40 tahun lamanya. Bahkan bukan hanya mana, waktu orang Israel kekurangan air minum, Allah memberi mereka air dari bukit batu. Waktu orang Israel kepingin makan daging, Allah memenuhi perkemahan mereka dengan burung puyuh. Nah, peristiwa-peristiwa ini menegaskan kepada kita bahwa Allah benar-benar bertanggung jawab memelihara kehidupan umatnya dengan menyediakan setiap keperluan umatnya, bahkan dengan cara yang ajaib. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan pernah khawatir akan hidupmu. Tuhan Yesus di dalam Matius pasal 6 berkata, jangan khawatir akan hidupmu, jangan khawatir akan apa yang engkau makan, minum dan pakai. Kalau burung di udara saja yang tidak pernah menabur dan menuai Allah pelihara, apalagi saudara dan saya yang adalah anak-anaknya. Yang terpenting di sini adalah kita harus tetap percaya pada pemeliharaan Tuhan. Utamakan Tuhan dalam segala hal dan lakukan pekerjaan saudara dengan baik dan tekun. Maka saya percaya berkat Tuhan akan dilimpahkan di dalam kehidupan saudara dan saya. Pelajaran yang kedua dari peristiwa pemberian mana adalah bahwa mana itu berkat tetapi sekaligus ujian. Dari mana kita tahu? Dari ayat yang keempat. Di sana dikatakan,
Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Jadi ayat ini jelas mengatakan bahwa mana itu diberikan untuk memenuhi kebutuhan makan orang Israel, tapi sekaligus mengandung ujian. Ujiannya di mana? Ujiannya itu ada pada aturan bahwa mereka hanya boleh memungut mana itu sesuai keperluan mereka sehari, tidak boleh lebih. Nah, artinya apa? Artinya berkat itu bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan kita, tetapi sekaligus mengandung ujian bagi kita. Apakah berkat yang kita terima itu menjadikan kita semakin taat, semakin setia kepada Tuhan dan firman-Nya, atau malah sebaliknya? Ketika kita diberkati, kita malah gelap mata, kita lupa Tuhan, kita tidak menghiraukan firman Tuhan, bahkan kita lupa segala-galanya, dan kita hanya mau memburu berkat saja. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pastikan ketika engkau diberkati, engkau harus makin setia, makin taat kepada Tuhan, dan mengelola berkat Tuhan dengan benar, termasuk memuliakan Tuhan dengan berkat-berkat-Nya. Maka saya percaya saudara akan diberkati Tuhan dengan lebih lagi. Nah, pelajaran yang ketiga dari peristiwa pemberian mana ini adalah bahwa mana itu dipungut sesuai keperluan sehari, sebab jika disimpan sampai besok akan membusuk. Ayat 16 dari bacaan kita dikatakan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Nah, tetapi di ayat yang ke-20 kita melihat bahwa ada dari orang-orang Israel itu yang tidak mendengarkan Musa, dan mereka memungut lebih dari keperluan mereka sehari, sehingga yang sisanya itu mereka simpan sampai besok. Dan apa yang terjadi? Mana yang mereka simpan sampai besok itu mereka dapati berulat dan berbau busuk. Nah, apa pelajaran penting bagi kita di dalam poin ini? Nah, sebenarnya Tuhan mengajar kita di sini untuk tidak tamak dengan berkat Tuhan, atau tidak rakus dengan berkat Tuhan. Mengapa? Sebab ketamakan itu pada akhirnya mengakibatkan kita tidak bisa menikmati berkat itu. Perhatikan orang Israel yang memungut lebih dari keperluan mereka sehari sesuai dengan ketentuan Allah, dan mereka simpan sampai besok. Mana itu kemudian berbau busuk dan tidak bisa dimakan. Jadi karena itu jangan tamak Bapak Ibu Saudara sekalian dengan berkat Tuhan. Bahkan ketamakan itu akan membawa kita pada sifat cinta uang, cinta materi, dan cenderung menghalalkan segala cara untuk meraih berkat-Nya. Akibatnya banyak orang jatuh di dalam dosa dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Karena akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. 1 Timotius 6 ayat 20. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi jangan tamak, tapi belajar menguasai diri dan mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan percayakan, entah banyak ataupun sedikit. Sebab ayat 17 dan ayat 18 berkata, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Kemudian pelajaran yang keempat dari peristiwa pemberian mana adalah mana itu dipungut hanya selama 6 hari. Hari yang ke-7 Tuhan tidak memberikan mana. Ayat 26 di dalam Keluaran 16 ini berkata begini, 6 hari lamanya kamu memungutnya, tetapi pada hari yang ke-7 ada Sabat, maka roti
tidak ada pada hari itu. Nah saudara, kemudian pertanyaannya, kalau hari yang ketujuh tidak ada mana, maka apa yang akan mereka makan di hari yang ketujuh itu? Sementara hari pertama sampai dengan hari yang keenam, mereka hanya dibolehkan memungut sesuai keperluan sehari. Ternyata di dalam ayat yang kelima itu dikatakan begini, dan pada hari yang keenam apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Jadi untuk memenuhi kebutuhan hari ketujuh, Tuhan sudah menyiapkan 2 porsi atau 2 kali lipat kebutuhan di hari yang keenam itu. Namun kalau kita baca di dalam ayat yang ke-27, ada orang Israel yang bandel. Sehingga pada hari yang ketujuh itu mereka keluar untuk memungut mana. Apa yang terjadi waktu mereka keluar untuk memungut mana? Dikatakan di sana tidaklah mereka mendapatnya. Ya, karena hari yang ketujuh itu tidak dibolehkan untuk keluar memungut mana. Dan memang di hari yang ketujuh itu Tuhan tidak memberikan mana. Karena hari yang ketujuh itu adalah hari Sabat, hari perhentian, harinya Tuhan, hari di mana mereka harus beribadah kepada Tuhan. Nah, hal ini memberi pelajaran bagi kita bahwa ada 6 hari Tuhan berikan kepada kita untuk bekerja mencari nafkah. Tapi hari yang ketujuh kita harus berhenti dari pekerjaan kita dan kita menguduskan hari itu. Karena hari itu adalah hari Tuhan, hari di mana kita harus beribadah kepada Tuhan, mensyukuri semua rahmat dan anugerah serta berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi ada waktunya atau ada harinya untuk kita bekerja cari nafkah, tetapi ada waktunya juga untuk kita beribadah kepada Tuhan sumber berkat itu. Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33, jangan khawatir tentang hidupmu, jangan khawatir tentang hari esok, jangan khawatir tentang apa yang kamu makan, minum dan pakai. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita bijaksana mengatur waktu kita, ada waktu untuk kita bekerja dan ada waktu untuk kita beribadah, maka saya percaya Allah benar-benar akan memenuhi segala kebutuhan kita dengan berkat-Nya. Sebab Dia yang menjamin hidup kita sepenuhnya. Inilah 4 pelajaran penting terkait sikap yang benar terhadap berkat Tuhan. Doa saya menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.